dan yang saya hormati Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, izinkan saya menyampaikan presentasi saya kali ini, yaitu tentang pembuatan visi sekolah dan guru penggerak. Nah, sebelum saya menyampaikan presentasi saya, di sini ada pantun. Jalan-jalan ke Bengkulu, mampir dulu di toko batik. Mari nyaman memperbanyak ilmu untuk kemajuan peserta didik. Makan siang lauknya ayam, ayam goreng di atas nampan. Izinkan saya ucapkan salam untuk ibu, untuk bapak, ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih semangat semua, mudah-mudahan ya. Oke, saya langsung saja ke tujuan kegiatan di sini. Apa saja sih tujuan dari presentasi saya hari ini? Yang pertama adalah melalui diskusi ini kita bisa menilai sesuai dari visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Kemudian yang keduanya adalah melalui diskusi, ya, peserta diharapkan dapat menilai sesuai visi sekolah, impian dengan cita-cita yang diharapkan oleh murid. Poin yang ketiga, melalui diskusi ini peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat membawa pertumbuhan pada murid dari segala sisinya. Next one. Nah, di sini tujuan pendidikan KHD ya. Filosofi pendidikan KHD yaitu menjelaskan tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, sebelum kita lanjut, supaya lebih semangat lagi, mari kita speaking dulu. Coba, saya mohon Bapak Ibu berdiri, kita ikutin gerakannya. Ya, senyum baik. Kita joget dulu sebentar mungkin. Oke, siap. Lagi Pak Abi. Siap. Tangan jadi disiapkan. Gerakannya baik. Siap, gitu. Buka tutup. Buka tutup, buka tutup. Panik pinggang ekor. Buka tutup. Buka tutup, buka tutup. Dulu. Satu, dua, tiga, potong lagi. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terima kasih. Sudah. Terima kasih Bapak Ibu, sudah semangatnya luar biasa. Kita lanjutkan kembali Bapak. Next. Mas. Ya, kita lanjutkan. Apa itu visi? Next slide. Nah, di sini visi adalah merupakan sebuah cita-cita yang ingin dicapai di masa mendatang.
Pengamatan visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Oke, berikutnya adalah pembacaan puisi dari sahabat kita Ibu Nur Asia. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku melihat Indonesia karena Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai ini, aku mendengar lautan Hindia berkeluar. Memberhenti di pantai ngeliat itu, aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang mendengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang mendengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat baca anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih Bu Nur Asia, luar biasa puisinya, membaca puisinya. Nah, dari puisi yang dibacakan Bu Nur tadi, di situ ada salah satu visi dari seorang Bung Karno atau proklamator atau presiden pertama kita. Nah, di sini ada pertanyaannya, apa sih makna yang terkandung dalam puisi Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno? Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah apa kaitan puisi tersebut dengan visi? Coba Bapak Ibu, siapa yang mau mencoba menjawab? Apa sih kaitannya antara makna yang terkandung dari puisi yang dibacakan? Silakan Pak Dul. Bineka Tunggal Ika, luar biasa Pak Dul. Satu lagi nih, siapa? Apa makna dari puisi yang dibacakan oleh Dul tadi mengenai Aku Melihat Indonesia? Bineka Tunggal Ika, kemudian Iki Persatuan dan Kesatuan. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua, apa kaitan puisi tersebut dengan visi? Siapa yang buat? Pak Habib, Budila. Nah, baik. Silakan boleh. Terima kasih. Mungkin kaitan dari puisi Bung Karno dengan visi, bahwa ketika suatu organisasi atau suatu institusi harus memiliki visi yang jelas dengan tujuan yang jelas. Seperti dalam puisi tadi,
di situ dijelaskan bahwa satu-satunya tujuan adalah Indonesia, walaupun dengan latar belakang yang berbeda, tetapi Bung Karno di sini tetap dengan satu tujuan, yaitu Indonesia. Dengan berbagai perbedaan yang ada, tetapi di sini Indonesia adalah menjadi tujuan yang paling utama. Kemudian kaitan dengan di sekolah, bahwa ketika suatu institusi atau sekolah harus memiliki visi, yaitu tentang tujuannya adalah murid atau peserta didik. Jadi bagaimana tujuan tersebut bisa memahami dan mencoba untuk memenuhi segala kebutuhan murid. Mungkin itu saja, Pak Aji. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan buat Wali. Luar biasa. Ya, terima kasih Bu Ai untuk poin 1 dan 2, betul sekali. Jadi di sini Bung Karno mempunyai visi, yaitu satu Indonesia, ya. Jadi ditanya lagi Indonesia. Jadi tujuannya adalah visinya Indonesia yang menyatukan perbedaan dengan beragam suku bangsa, ya, dari Sabang sampai Merauke. Di sini kita lihat, jadi puisi Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno itu bermakna kecintaan dan kebanggaan yang mendalam terhadap tanah air Indonesia. Dalam puisi ini, Pak Karno mengungkapkan visinya tentang Indonesia yang merdeka, Indonesia yang kuat, Indonesia yang berdaulat. Dia melihat keindahan, kekayaan alam, dan keberagaman budaya sebagai kekuatan yang harus dipertahankan dan dibanggakan. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh Pak Dul, disampaikan oleh Pak Igi, disampaikan oleh Bu Ai, bahwa dengan keberagaman tadi membentuk sebuah kekuatan yang menjadi visi, sehingga berdirilah bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, kaitannya puisi dengan visi itu terletak pada pandangan jauh Bung Karno, ya, pandangan jauh Bung Karno ke depan tentang negara Indonesia. Nah, melalui puisi ini beliau mengekspresikan impiannya untuk melihat Indonesia yang maju dan bermartabat. Visi ini tidak hanya sebatas mimpi, tetapi juga menjadi sebuah dorongan atau motivasi bagi Bung Karno pribadi maupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Next one. Ya, nah di sini teman-teman, mari kita bekerja sama, kita mengisi kalimat umpan, yaitu cita-cita untuk murid. Nah, saya akan pasangkan kertas, nanti saya minta sampel, mungkin 5 guru mengisi, ya, ada 6 pertanyaan, jadi saya ambil 5 sampel, nanti akan saya simpulkan, ya. Mohon bantuannya Bapak Ibu. Nah, saya bagikan kertas notisnya, sampel aja Bu ya. Jadi di situ ada pertanyaan, kita memimpikan murid-murid yang apa? Silakan isi. Coba pulpen. Satu sampai 5 masih. Iya, satu pertanyaan. Iya. Enggak, coba.
Yang program. Nomor 1. Boleh nempel dulu. Silakan yang sudah boleh ditempelkan. Ya, Ibu. Boleh sejajar nomor 1. Kita percaya bahwa akan dipotong dulu. Padul, kita bagian padul nih. Nomor 3, di sekolah kita mengutamakan nomor 1 nih, itu nomor 2. Ya, nomor 1 sudah. Di sini beberapa impian guru ya. Kita memimpikan murid-murid yang pertama adalah memimpikan murid-murid yang berakhlak dan beradab. Kemudian yang kedua, murid yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, murid berakhlak dan kreatif. Kita memimpikan murid-murid yang semangat dalam kegiatan belajar. Yang terakhir adalah murid yang berakhlak mulia dan cerdas. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, di sini kita percaya bahwa murid adalah memiliki potensi. Ya, bagus. Jadi setiap murid memiliki potensi. Kemudian jawaban yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah memiliki potensi dan bakat yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga nih, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Nah, ini jawaban dari Ibu Tresna nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki karakter dan keunikannya masing-masing. Kemudian pertanyaan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Di sekolah kita mengutamakan akhlak yang cerdas, mulia, dan berprestasi. Lanjut kita ke pertanyaan keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah apa nih? Jadi murid kita sadar betul bahwa apa? Apa ya?
Nah, jawaban dari Bung Roh, kita percaya bahwa murid adalah anak yang mau berusaha dan berjuang. Luar biasa Bung Roh. Jadi anak-anak kita itu adalah anak-anak yang mau berusaha dan berjuang. Kemudian nomor 4, kita tunggu murid di sekolah kita sadar betul bahwa nomor 4, 5 dan 6. Kita warga di sekolah ini yakin untuk. Nah di sini nomor 3 sudah ada jawabannya satu tadi oleh Pandul. Di sekolah kita mengutamakan akhlak yang cerdas dan mulia serta berprestasi. Guru nomor 2, Bu Mimin. Nah jawaban dari Bu Mimin. Di sekolah nomor 4. Di sekolah kita menggunakan nomor 4. Terima kasih Bu Mimin, Bu Dila. Nah, Bu Mimin menjawab di sini murid di sekolah kita sadar betul bahwa ketertiban dan kedisiplinan harus dijaga. Yang kedua, Bu Dila sadar betul bahwa akan potensi masing-masing yang dimiliki. Kemudian pertanyaan yang kelima dan keenam. Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Yang keenam, kita dalam warga sekolah ini paham bahwa titik-titik. Pagi ini kayaknya belum. 56. Bu Umi. 56. Gantian. Ya, kita tunggu dulu jawaban dari teman-teman. Udah, Bu. Putri belum. Bu Ayu udah 3, udah 4 Bu Ayu memberikan pendapat. Putri belum ya. Ketahuan yang belum isi ya. Putri punya PR 2. Yang bodoh kan belum. Ya. Ya alhamdulillah di sini keempat sudah terjawab 4 orang. Tadi yang poin 1 dan 2 sudah saya bacakan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa karakter sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kita sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas dan kreatif. Nah ini hampir sama dengan misi-misi saya. Wah ini, guru agama. Kemudian yang poin keempat, sadar betul bahwa akan potensi masing-masing yang dimiliki. Luar biasa jawabannya. Tepuk tangan buat Bapak Ibu guru. Ya. Nah, ini ibu komite kita. Komite. Ini Pak Iki. Putri. Bu Mei sudah Bu Mei. Nah, Bu Gina ya. Coba. Biasa. Terima kasih Bu Gina. Ya, gimana? Baik. Ya, dipoto dulu, dipoto action. Foto sampai juga. Foto lagi.
Jempol. Oke, sip. Oke, sekarang nomor 5 kita bacakan. Kita warga siswa ini yakin untuk satu, mampu membimbing siswa-siswi dengan baik. Terus, kemudian poin yang kedua, saling bekerja sama untuk mewujudkan visi bersama. Yang ketiga, dapat mengembangkan potensi anak-anak sesuai minat dan bakatnya. Yang ketiga, bersikap jujur dan menjaga sopan santun. Yang keenam, ya, akhlak adalah hal utama yang perlu ditanamkan. Terima kasih baik. Yang keenam terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa siswa perlu diberi pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, setiap siswa memiliki kemampuan dan keunikan masing-masing. Kemudian yang ketiga, sekolah memiliki kekuatan dalam membantu dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Luar biasa, tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih untuk masukannya. Ya, bentar. Ya, silakan kami. Nah, kita dari pertanyaan dan jawaban Bapak Ibu, terima kasih. Nah, di sini mari kita simpulkan bersama apa sih yang akan kita wujudkan menurut kalimat rumpang cita-cita yang telah kita jawab bersama tadi. Nah, di sini yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang sudah saya rangkum di sini ya. Jadi murid-murid yang berkarakter, berakhlak mulia, jujur, berintegritas, murid yang memiliki pengetahuan secara global dengan kreativitas murni pada dirinya, murid yang selalu mendorong kolaborasi dan menghargai setiap potensi yang dimiliki setiap individu, di mana murid berperan aktif dalam proses belajar dan tumbuh bersama untuk mencapai potensi terbaik secara akademik. Jadi dari poin 1 tadi sudah saya rangkum semua. Di situ ada karakter, berakhlak mulia, jujur, berintegritas, sehingga terwujudlah pembelajaran yang baik ya, baik dari penanaman karakter maupun akademiknya. Kemudian yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah anak-anak yang unik yang memiliki karakter dan potensinya masing-masing ya. Kemudian yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan orientasi saya adalah murid selalu berusaha untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Alhamdulillah sudah dilakukan oleh guru-guru Kota Baru 4, Pak. Jadi kami sudah melakukannya semua, yaitu pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan minat dan bakat siswa kita masing-masing. Kemudian yang keempat, murid di sekolah sadar betul bahwa mereka butuh tuntunan dalam belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, saya dan guru lain di sekolah yakin untuk bisa menemukan dan mengekspor potensi murid dengan cara bekerja sama, berkolaborasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti jawaban Bu Ai tadi di nomor 5 dan 6 ya. Jadi mewujudkan pelajar yang profil pelajar Pancasila. Kemudian yang keenam terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa dalam pembelajaran di sekolah bukan hanya fokus pada kegiatan mengajar saja atau pada pengembangan pengetahuan murid, tapi juga fokus pada kegiatan untuk mendidik dan menumbuhkan karakter. Ya, terima kasih. Lanjut lagi. Ya, apakah visi di sekolah kita saat ini sudah selaras dengan impian dan cita-cita murid kita? Nah, di sini akan saya berikan sampelnya. Boleh dibuka kami next atau saya bagikan di sini sudah saya sandingkan sampel saja boleh ya. Nah untuk kemarin mungkin Bu Ai sudah, jadi berikutnya mungkin saya dan Pak Abi hanya menambahkan saja ya, karena tidak mungkin satu sekolah memiliki beberapa visi. Jadi kemungkinan nanti kami akan berkolaborasi antara saya, Bu Ai, Pak Bobi, Pak Abi ya. Mungkin nanti akan menyatukan visi kita menjadi sebuah visi sekolah ya ke depannya. Mungkin seperti itu Pak Anjar ya. Karena nggak mungkin dalam satu sekolah 4 visi. Nah, kemarin sudah Pak Bobi duluan, kemudian Bu Ai, lanjut saya, besok Pak Abi. Nah di sini visi dari SDN Kota Baru 4 adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berwawasan luas dan peduli lingkungan dalam semangat Pancasila. Next, kemudian kalau visi CGP atau dari saya pribadi yaitu kemarin saya membuat ini berdasarkan Bagja ya bersama dengan teman-teman di Rukol, yaitu menciptakan generasi
generasi pelajar yang berkarakter dan berakhlak mulia, memiliki wawasan global yang luas dan mengembangkan kreativitas siswa dengan maksimal. Jadi hampir sama tadi ya. Nah di sini kami sandingkan isi di Kota Baru dengan isi CGP. Hampir sama, di situ ada berwawasan global, ya. Kemudian ada berkarakter. Berkarakter di sini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Next lagi. Ya, saya ingin bertanya, apakah visi sekolah sudah sesuai dengan cita-cita murid yang kita impikan? Menurut Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian bagaimana? Apakah visi sekolah kita sudah sesuai? Mohon Ibu. Ya, sudah, terima kasih. Ya, jadi sudah sesuai panjang untuk visi sekolah dengan cita-cita murid yang diimpikan. Nah, di sini bagaimana sih sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan? Yang pertama di sini ada kepala sekolah kita, Bapak Yadi Mulyadi SPMPD, kemudian saya sendiri bersama Pak Anjar, murid-murid kita, dan orang tua. Next. Nah, prakasa perubahan di sini yang akan saya lakukan adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter Pancasila melalui pembiasaan baik peserta didik. Nah, ini kemarin sudah saya bicarakan dengan Bu Ai, Pak Abdi, dan mungkin yang akan saya lakukan pembiasaan baik salah satunya kemarin di sekolah kita masalahnya adalah kebersihan. Nah, sampah di situ karakternya, jadi kita tanamkan bagaimana sih membudayakan hidup bersih. Nah, ini yang akan saya upayakan salah satunya. Kemudian 5S ya, salam, senyum, sapa, kemudian penyambutan murid. Lanjut, Pak Abdi, next. Ya, lanjut. Oke, selanjutnya dulu. Nah, di sini apa yang dilakukan kepala sekolah untuk mewujudkan visi, sikapnya seperti apa? Nah, di sini Bapak Kepala Sekolah kita datang lebih awal, kemudian ramah kepada semua komponen sekolah, bijak dalam bertindak dan berpendapat. Kemudian kalau untuk guru, untuk kita semua maupun saya pribadi, yaitu apa? Yang pertama adalah masuk kelas tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Kemudian dari orang tua, yaitu dikehendaki adanya pendampingan anak saat belajar, memperhatikan tingkah laku, kemudian kooperatif dengan sekolah. Jadi orang tua mampu bekerja sama dengan sekolah. Alhamdulillah di sekolah kita sudah terbentuk pola sekolah serta komite yang kooperatif sekali, sehingga setiap kegiatan sekolah kita selalu didukung. Kemudian siswanya yang dikehendaki adalah siswa yang disiplin dan sopan terhadap guru. Next, Pak. Nah, ini adalah salah satu dari cara pembuatan visi saya bersama teman-teman di UGOL kemarin di 1.3, yaitu namanya Babja ya. Babja di sini yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Ini akan saya sebarkan sampelnya. Jadi dalam pembuatan Babja itu seperti apa sih? Namanya Babja. Nah, pemain bulu tangkis. Ya, di isu Babja. Ya, di situ Babja itu ada 5. Yang pertama buat pertanyaan. Yang pertama pertanyaan itu dibuat untuk menentukan arah penyelidikan atau kekuatan yang ada di sekolah kita, asetnya apa saja sih. Nah, di sini saya contohkan pertanyaan adalah apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian kedua, pembiasaan baik peserta didik seperti apa yang akan saya lakukan. Nah, tindakan nyatanya seperti apa? Tindakannya yang pertama adalah saya sebagai guru dan teman-teman sekalian mungkin dapat berkolaborasi, yaitu kita akan mencari informasi dari berbagai sumber, ya, baik itu dari siswa, dari orang tua murid, dari warga sekolah lainnya, akan kita kumpulkan informasi tersebut sehingga bisa kita jadikan tolak ukur. Kemudian yang kedua adalah berkonsultasi dengan stakeholder sekolah, ya, baik dari kepala sekolah dan guru-guru. Kemudian yang ketiga menjadi figur atau role model. Kita ini guru tuh berperan sebagai role model atau bahasa kerennya tuh artis lah kita bagi anak-anak didik kita. Jadi apa yang kita lakukan ya insya Allah murid juga mencontoh gitu. Makanya guru itu adalah sebagai role model. Jadi tindak tanduk kita selalu ditonton dan dicontoh oleh murid-murid kita. Kemudian yang keempat adalah merancang kegiatan pembiasaan baik. Apa saja sih yang harus kita rancang ya.
Lanjut Pak Guru. Next. Nah, yang kedua langkah bahagia yaitu ambil pelajaran. Di sini yang pertama adalah pertanyaan di tahap ini adalah kelanjutan untuk menemukan kekuatan atau aset yang ada di sekolah kita, ya, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan, siapakah yang berhasil memimpin peserta didik untuk melakukan kebiasaan baik. Nah, kita lihat contoh di sini ada kurang lebih 25 rombel ya, 24 rombel. Nah, kita lihat guru dari kelas 1 sampai kelas 6 siapa sih? Kita ambil profilnya yang bisa menjadi teladan, ya, yang telah berhasil mewujudkan kelasnya menjadi mewujudkan pembiasaan baik, itu bisa kita contoh. Kemudian yang pertanyaan kedua, bagaimana beliau membuat program pembiasaan di sekolah. Nah, contoh di sini seperti senior kita Bu Mimin, ya, banyak memberi contoh kita. Kemudian untuk yang junior mungkin kita bisa mencontoh Bu Ai dan guru-guru yang lain, ya. Ada juga yang sudah senior kita masih dengan semangat, ada Bu Arni, masih semangatnya, Bu Umroh, ya, kemudian Ko Ela. Nah, kita yang muda-muda nih kami harus mencontoh dari senior maupun junior yang baik, kita jadikan role model mereka. Kemudian aktivitas apa saja untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadi kita mencontoh, misalkan kita mencatat dari Bu Mimin kita tanya, Bu Mimin aktivitasnya apa saja nih? Kita catat, kita contoh di kelas, ya. Kemudian tindakan yang kita lakukan, mencari profil teladan. Nah, tadi sudah saya contohkan profil teladan, kita ambil salah satu dari senior kita. Kemudian ada juga mungkin jadi junior tetapi bisa menjadi contoh, ya, tidak harus senior, ya. Ada junior maupun senior. Kemudian yang kedua, mencari tahu dan mencatat bagaimana dia mengatur program aktivitas keterampilan. Di sini kita lihat nih betapa sibuknya Bu Mimin, ya. Tapi Bu Mimin bisa mengatur waktunya. Nah, kadang-kadang kita yang muda keteteran, ya. Kemudian Bu Ai itu bagaimana cara menjaga. Saya mau pahami, ini nggak punya pusat, ya. Saya pernah ngomong, nah ini manajemen waktunya yang harus kita contoh. Bagaimana cara Bu Mimin, Bu Ai mengatur waktunya, ya, dengan berbagai macam kesibukan. Kemudian yang ketiga, memberi referensi pembiasaan baik dalam bentuk video atau poster. Mungkin di sekolah-sekolah atau di kelas-kelas kita banyak poster. Kebetulan ini karena kelas baru, Pak, belum ada poster. Ya Bu Mimin, ya, belum dilengkapi. Kalau di kelas-kelas yang lain, alhamdulillah sudah ada. Iya. Iya. Beliau, next beliau. Nah, yang kedua tadi ambil pelajaran. Yang ketiga, gali mimpi. Nah, tadi kita simpulkan dari situ gali mimpi, ya. Gali mimpi ini dari mana sih? Dari murid-murid kita. Diharapkan di situ jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, ya, dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif. Bila mana prakasa perubahan telah terwujud. Pertanyaannya contohnya di sini satu, apakah situasi yang saya bayangkan jika program pembiasaan baik ini berhasil? Jadi kita sudah punya mimpi. Apa sih kalau misalkan berhasil nih? Kebersihan berhasil, oh berarti sekolah menjadi bersih, asri. Bagaimana sih misalnya kita bermimpi apabila memiliki murid yang sopan, santun, ramah, senyum, pasti suasana sekolah menjadi nyaman. Kemudian yang ketiga, bagaimana perasaan saya jika program pembiasaan baik berhasil? Nah, sendiri tindakannya apa saja? Yang pertama adalah melakukan rapat diskusi, ya. Kemudian yang kedua, membuat kesepakatan bersama. Yang ketiga, menjalankan program secara berkelanjutan. Yang keempat, membuat evaluasi program. Jadi setiap program harus dievaluasi bagaimana ke depannya. Next. Nah, yang keempat yaitu jabarkan rencana. Dari tadi kita sudah itu, akhirnya kita jabarkan. Pertanyaan kita ini adalah kita dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik itu langkah kecil atau sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah terobosan. Nah, pertanyaannya seperti apa? Di sini saya bacakan contohnya saja. Apa langkah yang paling sederhana? Nah, di sini contohnya adalah membuat capaian yang realistis setiap minggunya. Misalkan minggu ini apa sih yang sudah kita capai? Oh, ruang kelas 1 harus bersih semua, misalnya seperti itu. Jadi yang realistis dulu dalam kurun waktu yang pendek. Kalau yang jangka panjangnya mungkin sambil berjalan. Next kemudian. Nah, yang terakhir adalah atur atau eksekusi. Nah, di sini adalah finishnya atau finalnya dari kita membuat sebuah prakasa perubahan yang nanti diwujudkan ke dalam
visi ya. Jadi pertanyaan pada tahap ini adalah penentuan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan memulai budaya belajar yang apresiasi secara berkelanjutan. Di sini pertanyaan adalah contohnya siapa yang bisa mengarahkan dan memantau atau memandu program kebiasaan baik. Nah, tindakannya apa? Yaitu melakukan sosialisasi guna meminta dukungan, mengajak seluruh warga sekolah berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program kebiasaan baik. Oke, lanjut Bu Lila. Nah, Bapak Ibu tadi dari Bagja tadi di sini kita sampaikan kesimpulan ya. Tadi kita mulai dengan cita-cita murid impian kita yang dari pertanyaan acak 6 pertanyaan tadi yang Bapak Ibu bantu. Kemudian yang kedua visi sekolah yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah prakarsa perubahan melalui Bagja tadi ya. Next, Bu. Nah, kesimpulannya apa sih dari ketiga tadi? Ya, kesimpulannya adalah keterkaitan antara cita-cita murid impian, visi sekolah dan prakarsa perubahan berada dalam keselarasan tujuan yang saling mendukung. Cita-cita murid itu apa? Yaitu mencerminkan aspirasi pribadi yang mendorong mereka untuk belajar dan berkembang. Visi sekolah itu apa? Yaitu yang seringkali mencakup peningkatan kualitas pendidikan dan pembentukan karakter, berfungsi sebagai panduan strategis untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi pencapaian cita-cita tersebut. Sementara prakarsa perubahan adalah langkah konkret yang diambil oleh sekolah untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman dan meningkatkan efektivitas pendidikan. Nah, ketiga tadi dan komponen ketiga tadi saling melengkapi. Dengan cita-cita murid memberikan motivasi, visi sekolah memberikan arah, dan prakarsa perubahan memastikan bahwa strategi yang kita ambil adalah cukup relevan dan cukup efektif. Sehingga yang pada akhirnya apa yang kita kendaki yaitu sinergi ini mengarah pada tercapainya tujuan pendidikan yang holistik dan berkelanjutan. Lanjut video. Oke, mungkin itu dari saya. Ada sedikit pantun. Burung terbang di langit biru, menyapa pagi dengan senyuman. Visi kita jelas dan padu, masa depan cerah jadi tujuan. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan yang telah meluangkan waktunya untuk saya. Apabila ada salah mohon masukan dan kritiknya. Bila itu Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus dulu dong buat Kak Adi. Luar biasa ya, menggebu-gebu. Ya, mudah-mudahan masuk ya ke Bapak Ibu ya. Ya karena otak manusia itu kalau sudah jam-jam siang enaknya istirahat kan ya. Iya, jadi pagi jeda. Request ya. Kayak sampai. Iya, ini kayaknya biar cepat-cepat pindah kali ya. Yang luar biasa dari isi materi sudah bagus gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian kolaborasi dengan Bapak Ibu juga sudah ini ya, ada gitu ya. Bagjanya juga ada. Mudah-mudahan Bapak Ibu bagja itu ya bagjanya mudah-mudahan sedikit tahu ya, nggak usah tahu banget karena puyeng Bu yang CGT ada umat ya. Karena terus terang materi bagja ini paling sulit ya menurut saya. Itu aja ya. Karena udah CGT 10 ya. 10 gimana bagja? Lumayan ini ya. Karena butuh penalaran yang ekstra. Saya waktu CGT angkatan 7, saya angkatan 7 banyak. Yang angkatan 10, Pak Haji angkatan 11. Kalau yang 12 kan ada yang mana? Oh, tapi sudah daftar. Ya nanti mudah-mudahan bisa lolos seleksi ya Bapak Ibu ya. Karena terus terang kalau ingin membuat sekolah maju itu harus satu frekuensi.
Kalau beda-beda frekuensi yang ada bentrok dulu gitu Bapak Ibu ya. Baik dari hasil pemaparan Pak Haji, nah, barangkali saya ingin tahu nih pendapatnya dari dalam hal ini harusnya kepala sekolah ya. Cuma tadi kepala sekolah, iya, kepala sekolah menyerahkan kepada Bu Ai selaku perwakilan sama satu orang guru, satu orang sih. Iya, kira-kira siapa Pak? Satu orang ya. Saya nggak ada daftar nama juga. Bu Ai posisinya sebagai pimpinan nanti ya. Gantian Bapak. Sama Mengenai visi dari sana. Bu ya. Oh iya iya. Kacamata. Ya, artinya refleksi ini dari awal sampai akhir ya, Bu. Perjalanan Pak Haji menceritakan apa ya, diskusi kita pendampingan PI 2 ini dari awal sampai akhir, kira-kira apa insight yang Bapak Ibu dapat, kemudian perasaannya seperti apa, gitu ya. Lalu masukan atau saran barangkali kalau ada apa, ya seperti itu sih intinya ya untuk refleksi. Coba saya pengen tahu dari Bu Ai dulu nih selaku perwakilan Kemsek. Tadi saya udah nanya ke Pak Hayadi nanti yang refleksi Pak Hayadi atau si Bu Ai aja gitu ya. Silakan kepada Bu Ai, saya pengen dengar. Terima kasih. Akhir ini ya. Ini habis sini. Jas. Sudah aja. Di depan Pak. Di depan baik. Ya bisa dilihat. Ibu ya. Yang sebentar. Biasa baik. Ibu kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Anjar dan Pak Haji. Mungkin refleksi dari saya bahwa yang sudah dilakukan Pak Haji dengan prakarsa perubahannya itu sangat bagus sekali untuk kemajuan sekolah, dan bagaimana di situ terlihat sekali prakarsa perubahan yang dilakukan Pak Haji sudah berdasarkan urutan-urutan yang sesuai dengan prosedur baja, dan saya tertarik juga dengan prakarsa perubahan tentang sampah, dan memang itu adalah kelemahan kita, dan harusnya memang idealnya visi sekolah itu digali dari kekuatan dan kelemahan. Kekuatan kita di sini, kita banyak guru-guru yang berkompeten, yang memiliki keterampilan. Saya yakin guru-guru mampu berkolaborasi dalam membantu mewujudkan prakarsa perubahan yang diusung oleh Pak Haji. Dan kelemahan kita itu tadi, kita belum mampu menyadarkan atau menanamkan budaya positif kepada peserta didik dalam penanganan sampah. Mungkin itu yang jadi prakarsa perubahan yang insya Allah nanti Pak Haji akan membuat. Kemarin kita sempat ngobrol, nantinya akan membuat satgas kebersihan. Saya sangat mendukung sekali prakarsa perubahan yang diusung oleh Pak Haji. Mudah-mudahan kita semua mampu berkolaborasi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, dan juga mengembangkan membantu peserta didik kita dalam merdeka belajarnya. Dan saya kepada Pak Haji tetap semangat. Kita harus mampu berkolaborasi. Tidak ada istilahnya saya ingin lebih itu, tapi kita sama-sama belajar, sama-sama membangun sekolah ini untuk lebih baik lagi ke depannya. Tetap semangat Pak Haji, dan tetap semangat juga untuk rekan-rekan semua. Mungkin itu saja Pak Anjar, Pak Haji, terima kasih, mohon maaf kekurangannya. Terima kasih, tepuk tangan buat baik. Berikutnya Bumi Maimunah. Wati.
ya? Berarti suara Di depan Bu. Habis lagi. Ya, dari yang tadi Pak Aji paparkan bagiannya mengenai sampah ya. Sebenarnya kan kita sering mengingatkan di kelas, bahkan di upacara kita mengingatkan tentang sampah, tetap aja anak-anak lalu seperti itu. Sebenarnya hal sampah sangat mudah dilakukan, tapi sangat berat ketika tidak ada dari keinginan kita sendiri dan dari anak-anaknya. Sungguh yang diusung Pak Haji sebenarnya sangat berat karena emang selalu diingatkan terus menerus, tapi tetap saja anak-anak seperti itu. Mudah-mudahan dengan inovasinya dari Pak Haji ini mengenai bagian mengenai yang disebut tentang sampah bisa membuat motivasi kita, motivasi anak-anak agar membuat sekolah kita menjadi bersih dan menjadi nyaman. Sekian refleksi saya untuk Pak Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ari dan Bu Mi, luar biasa refleksinya, dan dilanjutkan kepada silakan. ya luar biasa ya. Bu Ai, Bu Umi, yuk kita kasih aplaus sekali lagi deh. Juga ya. Kayaknya memang Luar biasa. memang tahu satu frekuensi seperti itu ya. Sebetulnya program sampah sama dengan saya waktu cek ada 7 sama tidak mengenai sampah gitu ya, karena memang ya apa ya, Kota Bekasi itu luar biasa sampahnya ya. Program mungkin boleh bagus, tapi bisa jadi itu hanya untayan kata-kata saja kalau tidak ada yang bergerak, menggerakkan, gitu ya. Makanya program Pak Haji boleh bagus, tapi kalau misalkan hanya Pak Haji sendiri yang bergerak, itu kemungkinan berhasil tipis, gitu ya. Jadi apapun programnya, mungkin ya saya lihat kepala sekolahnya aware juga luar biasa, gitu ya. Dan saya kira bisa menggerakkan Bapak Ibu semua sama ya. Walaupun Pak Yadi tidak ikut untuk menggerak, tapi sudah beliau lakukan gitu ya, ilmu-ilmu di dalam guru penggerak gitu ya. Nah, program itu akan berhasil kalau mendapat dukungan dari rekan-rekan semua ya. Luar biasa. Kemudian Bapak Ibu ya, di sini saya sudah sebetulnya ini nanti ya, tapi udah jadi ternyata. Ya, ada kuesioner gitu ya. Jadi setelah ini harus ngisi kuesioner, tapi ternyata sudah jadi gitu ya, sudah siap ya. Jadi program Pak Haji ini orang-orang baru 1 langkah, nah beliau udah 2-3 langkah gitu ya. Orang-orang baru disuruh dia udah selesai gitu ya. Gitu. Itu patut ditiru kalau misalkan tidak ada momen gitu. Kalau ada momen ya kayak kemarin monitoring di BPGP Jabar, itu step by stepnya harus diikuti. Luar biasa sekali. Kesimpulan dari saya juga visi yang diungkapkan oleh Pak Haji, mudah-mudahan sedikit banyak bisa melekat di Bapak Ibu guru semua ya. Nantinya juga ketika sosialisasi jangan hanya Bapak Ibu guru juga ya Pak, mungkin semua stakeholder, bahkan orang tua juga harus diikutsertakan. Kayaknya di sini komite juga luar biasa oleh saya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Oh iya, keren sekali ya. Walaupun ada satu tahap mungkin nanti oke lah nggak apa-apa gitu ya. Nanti dibicarakan dengan Pak Haji gitu ya. Sedikit mungkin ya, ketika saya kemarin berkunjung ke SMA 2, tapi nggak cerita SMA 2 ya. Nanti saya cerita. Artinya apa ya?
antusias Bapak Ibu guru di Kota Baru 4 ini luar biasa. Kemarin saya di sana rupanya maaf ya gitu. Ya bapak saya apa ya toh yang ini lah juga CGP-nya gitu ya. Buat saya nggak masalah. Nah di situ membuktikan kualitas si CGP tersebut, gitu ya, dan dukungan dari pimpinan. Ya itu saja mungkin sedikit dari saya. Kemudian saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih Bapak Anjan dan Pak Haji yang telah memberikan pemaparan materi CGP, membaca puisi oleh Ibu Nur dan refleksi oleh Ibu Anis serta Ibu Umi. Dan marilah sama-sama kita tutup dengan membaca doa bersama yang dipimpin oleh Bapak Dulul Khair. Kepada Pak Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Semoga apa yang dirasakan oleh Pak Haji Ismail semoga Allah wujudkan dan bisa ditiru oleh yang lain beserta Nabi senantiasa mudah-mudahan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wal walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu masjid. Allahumma arhamna wa lal batila batila warzuqna tibaa wa lal batila batila warzuqna istinaba. Ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami ya Allah bahwa yang benar itu benar, dan berikan kepada kami untuk mengikuti kebenaran itu ya Allah, dan perlihatkan kepada kami ya Allah bahwa yang batil itu batil, dan berikan kami untuk menjauhi kebenaran itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana jalanna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahwala bainana wa baina ma'syatika wa man ta'atika ma taballughuna bihi jannataka wa min al-yaqin ma tuhawwina bihi alaina masobat dunia. Allahumma mata'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu warisana waj'alhu sarisina ala min adana wa la taj'al masyatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hamana wa la mabaligha alaina wa la tusallit alaina minal man la yarhamna. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu ya Allah, yang dapat menghalangi antara kami dan perbuatan maksiat kepadamu, dan anugerah kepada kami ya Allah ketaatan kepadamu yang akan menyampaikan kami ke surgamu, dan anugerah kepada kami pula ya Allah keyakinan yang akan menyebabkan firman-Nya bagi kami segala